Kita masuk ke contoh soal dan juga sedikit pembahasan tentang konsep penampang plastis pada balok komposit. Mohon plastis hanya terjadi jika plat badan profil baja komposit memenuhi terkait ketentuan yang ada di SNI berupa H per TW itu harus lebih kecil atau sama dengan terhadap 3,76 akar E per F field, atau bisa katakan profil tersebut masuk dalam klasifikasi kompak profil baja yang kita pakai sebagai balok itu. Nah, mohon plastis diperoleh dengan menganggap bahwa penampang balok komposit dalam kondisi plastis dan penampang profil baja cukup jelas, sehingga kondisi plastis adalah jika tegangan pada keseluruhan penampang mengalami leleh atau F-yield. Jadi seluruh baja itu akan mengalami leleh, baik tegangan tarik maupun tegangannya. Dan untuk plat beton yang diperhitungkan itu jika mengalami tekan. Bila yang terjadi tarik, maka kekuatannya akan diabaikan. Sehingga untuk beton tekan, kondisi plastis ekivalen jika keseluruhan penampang mengalami tegangan merata sebesar 0,85 Fc. Pembahasan sedikit untuk tentang konsep 0,85 Fc berasal dari mana. Kalau kita balik lagi pada pembahasan di struktur beton, bahwa tegangan rata-rata di area tekan beton itu tidak murni 100%, bentuknya sebenarnya persegi seperti ini. Bentuknya seperti ada lengkung ini, tapi dipermudah menjadi bentuknya seperti persegi seperti ini, sehingga ada sebuah faktor reduksi karena tegangan tekan beton itu tidak benar-benar merata di seluruhnya, melainkan memiliki distribusi yang sedikit lebih tinggi di dekat dari sisi tekannya, sehingga kita menggunakan faktor reduksi 0,85. Momen plastis penampang balok komposit sangat tergantung dari kekuatan geser yang ditahan oleh shear stud-nya, Jika ternyata tidak cukup, maka momen plastis yang dimaksud tidak akan tercapai. Untuk itu, maka kita menghitung gaya geser nominal V antara profil baja dan plat beton yang ditahan oleh shear stud yang terjadi di antara titik dengan momen positif maksimum sampai titik dengan momen 0. Dan besarnya V dihitung dari nilai terkecil dari ketiga kondisi yang ada ini, yaitu kondisi beton pecah, kondisi profil baja leleh, dan juga kondisi kuat geser total shear stud-nya sendiri. Nah, untuk kondisi dari beton pecah itu resultan gayanya pada rumus di C sama dengan 0,85 dikalikan Fc prime dikalikan dengan AC, atau pada kondisi gaya tekan paling maksimum dari beton lalu dan baja leleh itu berada di rumus F yield kali AS, yaitu resultan gaya tarik paling maksimum. Nah, selanjutnya dalam perencanaan momen plastis, maka kita juga harus mengetahui terkait posisi atau kondisi garis netral aksis plastis, atau biasanya disebut sebagai PNA, plastic neutral axis. Untuk dapat menghitung itu harus dicari posisi sumbu netral plastis, di mana posisinya tergantung dari nilai proporsi C dan juga T-nya. Nah, kita dikenalkan ada 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Di mana kondisi 1 nilai T itu lebih kecil atau sama dengan C, atau bisa kita katakan netral plastis, ya, garis netral plastisnya itu berada di dalam plat betonnya. Lalu untuk kondisi 2 itu nilai T-nya lebih besar dari C, di mana posisi netral plastisnya masih ada di baja bagian sayap, dan juga kondisi 3 posisi netral plastisnya berada di area badan baja, di mana nilai T itu ditentukan dari F yield kali AS, dan juga C itu ditentukan dari 0,85 Fc prime AC. Mari kita lihat ke kondisi 1 dulu. Di sini bisa kita gambarkan sebuah penampang dari balok komposit, di mana kita punya lantai beton dengan lebar efektifnya, lalu ada T dengan tinggi betonnya, dan di situ ada baja dan juga shear stud-nya. Kondisi 1 merupakan kondisi di mana
PNA atau plastic neutral axis-nya itu berada di dalam plat beton. Nah, kondisi 1 ini didasarkan pada nilai T yang lebih kecil atau sama dengan dari C-nya. Jadi T dia harus lebih kecil atau sama dengan C. Ini nilai T dan ini nilai C-nya. Lalu pada kondisi 2, di mana plastic neutral axis-nya itu berada pada area sayap. Dan pada kondisi 3, plastic neutral axis-nya berada di area badan dari WF-nya. Untuk ketiga masing-masing kondisi ini akan memiliki pendekatan rumus mencari nominal yang berbeda. Pada umumnya, perencanaan balok komposit kondisinya adalah kondisi 1 di mana nilai T itu lebih kecil atau sama dengan dari C. Jarang sekali nilai T-nya lebih besar dari C. Karena kita berharap pada perencanaan balok itu bajanya akan mengalami leleh terlebih dahulu dibandingkan dengan baloknya. Kondisi 1 ini adalah kondisi yang paling sering kita jumpai di lapangan, di mana volume plat betonnya akan relatif lebih besar. Sehingga ketika terjadi momen lentur positif, profil baja akan mengalami leleh terlebih dahulu. Sehingga nilai T-nya akan lebih kecil atau bisa sama dengan terhadap C-nya di antara rentang itu. Oke. Dalam rumus momen nominal dari balok komposit kondisi plastis, perencanaan plastis, maka MN sama dengan MP sama dengan F yield kali AS dikalikan dengan Y2 plus setengah D. Y2 dan plus setengah D ini merupakan interpretasi dari jarak antara pusat tekan beton dan pusat tarik baja pada perencanaan komposit ini. Jadi ini merupakan jarak antara pusat tekan beton. Di gambar bisa kita interpretasikan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan jarak antara pusat tekan beton dan pusat tarik baja merupakan D1 ini. Ini merupakan area pusat tekan betonnya dan ini merupakan area pusat tarik bajanya, dan jarak ini merupakan jarak yang disebut sebagai jarak D. Pada umumnya disebut D atau mungkin ada yang menyebutnya dengan Y, atau jarak antara pusat tekan beton dan juga pusat tarik bajanya. Untuk bisa menentukan jarak antara pusat tekan beton dan pusat tarik baja, maka pendekatan rumusnya menggunakan rumus ini, di mana jarak antar pusat tekan beton dan pusat tarik baja adalah Y2 plus setengah D, di mana Y2 merupakan YC dikurangi setengah A dan YC itu merupakan T atau sama dengan tebal plat beton, dan A merupakan rumus keseimbangan antara nilai C dan T yang sering disebutkan sebagai F yield kali AS dibagi dengan 0,85 Fx C prime dikalikan dengan lebar efektifnya. Jarak antar pusat tekan beton terhadap pusat tarik baja ini juga sering disebut sebagai lengan momen dari antara beton dengan bajanya, di mana semakin besar jarak ini, maka semakin besar pula momen tahanan yang bisa dihasilkan oleh kombinasi tekan beton dan juga tarik bajanya. Di mana kita punya sebuah case, ada sebuah jembatan komposit di mana kita diminta untuk merencanakan, nilai pembebannya sudah dimasukkan di sini. Kita dicoba untuk merencanakan sebuah balok komposit dengan penggunaan WF 400, 200, 813. Datanya seperti yang ada di layar nih ya. Jadi ada profil WF komposit dengan dimensi 400, 200, 813. Lalu lantai beton di atasnya dimensinya adalah ketebalan 120 mm. Dan lebar efektifnya setelah dihitung didapatkan sebesar 1000 meter. Maka langkah yang bisa kita lakukan terlebih dahulu adalah dimulai dari kita melihat posisi dari
plastic neutral axis-nya terlebih dahulu. Nah, penentuan plastic neutral axis karena penentuan plastic neutral axis itu didasarkan pada nilai T dan C, maka kita akan hitung dulu terhadap nilai T dan nilai C-nya. Sebelum dapat menentukan besaran nilai T dan juga nilai C-nya, maka kita perlu mengetahui terkait properties dari masing-masing material, yaitu baik bajanya maupun betonnya. Kita mulai dari baja. Baja merupakan baja WF hot roll pabrikan dengan kode 400, 200, 8, dan 13. Terkait tentang kriteria ini atau properties ini bisa kita lihat di tabel baja yang sudah dilampirkan, di mana I yaitu inersia dari WF ini adalah sebesar 23.700 cm pangkat 4 atau 237 juta mm pangkat 4. Untuk AS merupakan luas penampang dari WF itu yaitu sebesar 84,12 atau 8.412 mm persegi. Terkait tentang modulus elastisitas baja yaitu sebesar 200.000 megapascal, dan juga mutu baja, di mana mutu baja pada profil ini memiliki batas leleh dinilai 250 megapascal atau 250 newton per milimeter persegi untuk F yield-nya. Nah, sekarang kita lihat properties dari beton. Karena beton ini, plat lantai beton ini memiliki ketebalan 120 mm dan lebar efektifnya ini sudah dihitung menggunakan pendekatan yang ada di SNI terkait batas-batas minimal nilai BE, di mana didapatkan nilai BE atau lebar efektifnya sebesar 1000 mm persegi. Untuk FC prime-nya itu sebesar 25 megapascal atau sama dengan 25 newton per milimeter persegi. Dan untuk EC atau modulus elastisitas dari beton, C ini untuk mewakili konkrit ya, dan untuk yang di sini AS itu juga untuk mewakili steelnya. Untuk EC-nya atau modulus elastisitas dari konkrit yaitu 4.700 akar FC prime atau sama dengan 23.500 newton per milimeter persegi. Di soal ini kita diminta untuk melakukan perencanaan menggunakan plastis. Namun kita juga perlu cek dulu apakah benar profil baja kita ini masuk ke perencanaan plastis atau tidak. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menghitung terhadap rasio antara H per TW terhadap 3,76 akar EF yield. H ini bisa kita jelaskan sebagai tinggi efektif dari web. Di mana kalau kita lihat pada profil biasanya nilai H ini sudah ada. Kalau kita lihat pada tabel baja biasanya sudah ada. Namun kalau belum ada maka yang kita hitung adalah tinggi keseluruhan dikurangi 2 kali tebal sayap dikurangi lagi 2 kali radius cornernya. Jika profil itu bukan hot roll, jika profil itu merupakan profil yang custom, biasanya tinggi dikurangi 2 kali ketebalan sayapnya. Ini hot roll yang pabrikan dan ini yang custom. Pada custom biasanya radiusnya tidak tercipta karena tidak diciptakan di mesin atau dicetak langsung. Oke, saya lanjut di situ. Untuk H per TW merupakan H tinggi efektif dari web dibagi terhadap tebal dari web, TW, thickness of web. Kita dapatkan 42,75, sedangkan untuk 3,76 akar EF yield-nya adalah sebesar 106,35. Sehingga nilai H per TW-nya lebih kecil dari 3,76 EF yield-nya, sehingga ini betul masuk ke perencanaan plastis. Oke, kembali lagi dalam perencanaan plastis, maka
Untuk bisa mengetahui apakah dia masuk ke kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, maka kita perlu menghitung nilai C dan nilai T-nya. Karena variabel-variabelnya sudah kita dapatkan di awal, maka nilai C-nya sudah kita dapatkan, yaitu 0,85 kali FC prime dikalikan dengan AC. Di mana AC merupakan B efektif tebal dari konkrit. Sehingga didapatkan nilainya sebesar 2550 kN. Lalu kita lihat ke bajanya atau T, di mana T AS dikalikan dengan F yield. AS merupakan luasan dari penampang baja profilnya. Dan F yield merupakan mutu dari baja atau batas leleh dari baja, yaitu 250 Newton per milimeter persegi, maka hasilnya adalah 2103. Di situ kita lihat perbandingan antara nilai C dan T. Didapatkan nilai C dan T-nya, C lebih besar dari T, sehingga karena C lebih besar dari T, maka dia masuk ke dalam kondisi 1. Di mana gaya tarik baja mengontrol terhadap kapasitas plastisnya. Sehingga rumusnya akan seperti ini. T dikalikan dengan D. D seperti yang sudah kita bahas tadi, D merupakan jarak antara pusat tekan beton terhadap pusat tarik baja. Di mana rumusnya disederhanakan menjadi Y2 plus setengah D. Untuk D sini merupakan D tinggi balok, makanya ini sering disebut sebagai D1. Di mana nilai Y2 itu sama dengan YC dikurangi setengah dari A. Untuk A nilainya adalah F yield kali AS dibagi dengan 0,85 kali FC prime dikalikan dengan BE atau lebar efektifnya. Dan nilai YC itu sama dengan T atau tebal plat beton. Karena plat beton kita tidak menggunakan bondek, maka YC sama dengan T. Jika ternyata menggunakan plat bondek, maka pendekatan YC-nya akan berbeda. Kita lanjutkan ke sini, maka sudah bisa kita hitung, di mana rumusnya adalah F yield dikalikan dengan AS, ini mewakili T dan ini mewakili D1. Y2 plus setengah D. Kita hitung, kita masukkan seluruh variabelnya, dan kita dapatkan nilai momen nominal plastisnya adalah sebesar 568.903.560 Newton milimeter, atau momen nominal plastisnya sebesar 568,9 kilonewton meter. Ini kita sederhanakan satuannya. Karena faktor reduksi untuk kemampuan ultimate dari balok plastis adalah 0,9, maka momen ultimate dari balok yang dapat diterima oleh balok itu adalah sebesar 512,01 kilonewton meter. Nilai Y2 dan juga nilai A sudah kita hitung di awal seperti ini, di mana YC atau TC sama dengan 120 mm, itu ketebalan dari konkritnya. Dan nilai A juga kita sudah punya seluruh variabelnya, yaitu F yield, AS, luasan dari bajanya 0,85 kali FC prime dikalikan dengan BE, kita dapat 98,96. Dan untuk nilai Y2, di mana Y2 sama dengan YC dikurangi setengah A, maka kita dapatkan Y2-nya sebesar 70,52. Lalu masuk ke perhitungan ini dan kita dapatkan nilai momen nominal plastis, dan lalu